Ada sebuah kisah tentang seorang influencer wanita terkenal asal Cina yang diserang dan dibakar di tengah siaran langsungnya oleh mantan suaminya sendiri. Siapa yang menyangka bahwa siaran langsung penuh sukacita di malam itu berakhir menjadi tragedi naas yang merenggut nyawa wanita tersebut dengan cara yang sangat tragis. Jadi, begini kisahnya. Di sebuah pedesaan di wilayah Tibet, prefektur Aba, provinsi Sichuan, Cina, hiduplah seorang pria bernama Tang Liu. Tang adalah seorang laki-laki yang memiliki penampilan fisik yang menarik. Meski begitu, di desa itu ia terkenal sebagai seorang berandal. Tang lahir di sebuah keluarga miskin dan pendidikan terakhirnya hanyalah sampai di bangku SMP saja. Karena setelah lulus SMP, Tang tidak melanjutkan pendidikannya ke SMA dan lebih memilih untuk mencari uang dengan menjadi pengantar roti. Namun, setelah tahun demi tahun berjalan, Tang ternyata tidak menyukai kehidupannya yang biasa-biasa saja tersebut. Setelah segala kerja keras dan usahanya, ia pantas untuk menjadi orang terkaya yang dihormati. Tang juga ingin semua orang di lingkungannya menjadi iri kepadanya. Suatu hari, orang tua Tang menjual sebidang tanah mereka untuk membuka kedai teh dengan uang tersebut. Tak butuh waktu lama, bisnis kedai teh tersebut langsung lancar dan menghasilkan keuntungan yang lumayan. Mengetahui hal itu, Tang pun mulai meninggalkan pekerjaannya sebagai pengantar roti dengan dalih akan membantu orang tuanya dalam menjalankan kedai. Kepada orang tuanya, Tang berkata, "Bu, Pak, pokoknya kalian tenang aja. Aku bakal bikin bisnis ini lebih untung 10 kali lipat deh." Begitu ucapnya. Namun, pada akhirnya janji tersebut hanyalah berakhir sebagai omong kosong belaka. Alih-alih membantu usaha kedai teh milik kedua orang tuanya, Tang malah menghamburkan uang mereka. Sepanjang hari, Tang menghabiskan waktunya untuk berhura-hura dan berlagak seperti orang terkaya di desa. Tak hanya itu, Tang juga menjadi seorang pecandu alkohol, narkoba, dan terjerumus dalam kubangan perjudian. Singkat cerita, di tengah kekacauan hidupnya, Tang bertemu dengan Lamu, wanita muda berparas manis dengan kepribadian yang baik. Sangat jauh berbeda dari Tang. Tak butuh waktu lama, Tang merasa langsung jatuh cinta kepada gadis itu dan memilih untuk mendekatinya. Di depan Lamu, Tang mengubah dirinya 180 derajat. Tang pun membuat Lamu jatuh ke dalam pesonanya hingga akhirnya mereka pun berpacaran. Selama berpacaran, semuanya tampak baik-baik saja bagi Tang Liu maupun Lamu. Tang sangat mencintai Lamu. Ia bahkan bersedia meninggalkan segala kebiasaan buruknya demi kekasihnya itu. Seolah-olah seluruh kehidupannya telah ia berikan kepada Lamu. Lalu, setelah 3 tahun memadu kasih, Lamu dan Tang Liu pun akhirnya memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan. Lamu baru berusia 19 tahun saat mengumumkan niatnya untuk menikah dengan Tang kepada keluarga dan teman-temannya. Mendengar hal tersebut, alih-alih merasa senang, seluruh keluarga dan teman-temannya justru memperingatkan Lamu agar tidak terlalu gegabah dalam memutuskan pernikahan. Selain mengkhawatirkan kepribadian Tang, yang sudah jelas-jelas bukan orang yang bisa diandalkan sebagai suami, keluarga dan teman-teman Lamu juga mempertimbangkan usia Lamu, yang masih sangat muda saat itu. Namun, Lamu telah dibutakan oleh cinta. Apalagi selama berpacaran dengannya, Tang Liu terlihat sudah berubah. Dengan begitu, Lamu pun mencoba meyakinkan semua orang yang meragukan Tang dengan berkata seperti ini, "Aku yakin Tang sudah berubah."
Lagian umur kan hanya angka. Aku juga mau kok ikut kerja bantuin Tang. Gimana pun aku bakal tetap nikah sama Tang. Kalian doain aja ya. Semoga kehidupan kami berjalan lancar setelah menikah. Singkat cerita, pernikahan Tang dan Lamu akhirnya terlaksana. Dan di awal pernikahannya, segalanya pun berjalan lancar dan terasa indah. Tang mendapatkan pekerjaan sebagai sopir taksi. Dan Lamu menjadi ibu rumah tangga sambil sesekali membantu mertuanya di kedai teh. Hubungan keduanya pun semakin harmonis dan tak dapat dipisahkan. Bahkan setiap keluar rumah, Tang dan Lamu selalu bergandengan tangan. Namun, kemesraan itu ternyata tidak berlangsung lama. Karena semenjak Lamu mulai mengandung anak mereka yang pertama, Tang Liu mulai menunjukkan sifat aslinya dan kerap kali melakukan pelecehan secara verbal maupun fisik kepada Lamu. Tak jarang, Tang dan Lamu juga terlibat perdebatan karena Tang mulai sering menghambur-hamburkan uang mereka untuk bermain judi. Perdebatan tersebut tidak terjadi hanya sekali dua kali saja. Hingga akhirnya, di suatu waktu, Tang yang sedang dalam keadaan frustasi karena kalah berjudi pun lepas kendali dan mulai memukul Lamu untuk pertama kalinya. Terkejut karena diperlakukan demikian, Lamu pun segera mengemasi barang-barangnya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Kepada Tang, Lamu berkata, "Tega ya kamu mukul aku padahal aku lagi mengandung anak kita. Aku gak bisa sih hidup sama kamu lagi kalau begini. Aku mau pulang aja ke rumah orang tuaku," ucap Lamu sambil menangis. Menyadari kesalahannya, Tang pun mulai ikut menangis dan memohon-mohon kepada Lamu agar tidak meninggalkannya. Tang berkata seperti ini kepada Lamu, "Maaf Lamu, maafkan aku ya. Aku hilaf barusan. Aku janji gak akan mukul kamu lagi. Maafin aku. Jangan pergi ya." Begitu janji Tang. Sebagai informasi, setelah menikah, Tang dan Lamu tinggal di rumah orang tua Tang. Sehingga ketika mendengar keributan itu, ibu Tang pun segera menghampiri keduanya. Mengetahui putranya memukul istrinya, ibu Tang pun melayangkan tamparan ke wajah Tang. Meski begitu, ibu Tang tetap menahan Lamu agar tidak pergi dari rumahnya dengan berkata, "Lamu, ibu dan bapak juga menikah di usia muda. Di awal pernikahan kami juga sering bertengkar. Tapi kamu jangan menyerah ya nak. Seiring waktu semuanya akan membaik kok. Percaya sama ibu," bujuk ibu Tang. Mendengar hal itu, Lamu yang pada dasarnya memiliki hati yang lembut pun terenyuh dengan sikap dan perkataan mertuanya. Ditambah, pada saat itu suaminya juga memohon-mohon kepadanya hingga bersujud dan bersimbah air mata. Karena itulah, Lamu pun memilih untuk memaafkan Tang dan tidak jadi pulang ke rumah orang tuanya. Namun, lagi-lagi perkataan Tang Liu hanyalah berakhir sebagai omong kosong. Karena sejak hari itu, kekerasan yang dialami Lamu justru semakin bertambah parah dari waktu ke waktu. Setiap kali marah, Tang kian berani mendorong, mencubit, hingga menampar Lamu. Sehari-harinya Lamu harus hidup dengan banyak memar di tubuhnya akibat kekerasan yang dialaminya. Dan sebagaimana siklus kekerasan rumah tangga yang biasanya terjadi, setiap kali memukul Lamu, Tang akan menangis dan memohon ampun kepada Lamu seolah ia benar-benar merasa bersalah. Pada tahap ini, Lamu sudah menyerah untuk percaya bahwa suaminya akan berubah. Ia pun ingin pergi lagi dari rumah mertuanya. Dan seperti yang sudah-sudah, Tang pun kembali menangis dan memohon-mohon kepada Lamu agar tidak pergi meninggalkannya.
Namun kali itu segala tangisan Tang tidak mempan untuk Lamu. Dan Lamu pun berkata, "Kamu pikir aku selama ini bodoh ya? Aku tahu kamu gak pernah merasa bersalah udah mukul aku. Karena kalau kamu emang menyesal, seharusnya kamu gak mukul aku lagi." Mendengar hal itu, Tang pun mulai menyadari bahwa kali ini jurus menangisnya tak akan berhasil menyentuh hati Lamu. Maka Tang pun mulai mengancam Lamu dengan berkata, "Oke kalau begitu, tapi jangan pernah berpikir kamu bisa pergi dari rumah ini ya. Karena sekali aja kamu keluar, aku bakal ngelukain anakmu dan juga keluargamu. Jadi coba aja kalau berani." Ancam Tang. Lamu yang tidak ingin hal buruk terjadi kepada anak dan keluarganya pun memilih untuk bertahan. Lamu juga memilih untuk menyimpan semua penderitaannya sendiri. 3 tahun setelah pernikahan Lamu dan Tang, ibu Lamu meninggal dunia dan meninggalkan neneknya yang sudah lanjut usia serta ayahnya yang sakit parah dan perlu perawatan. Sementara itu, kakak perempuannya juga berada jauh dari desa karena tinggal bersama suaminya. Sebagai anggota keluarga terdekat, Lamu pun mengambil inisiatif untuk mengemban tanggung jawab ganda, yakni mengurus keluarganya sekaligus ayah dan neneknya yang sudah lanjut usia. Untuk menghidupi keluarganya tersebut, Lamu pun mulai mengumpulkan tanaman obat di hutan dan pegunungan untuk kemudian menjualnya di kota. Di tengah kesibukannya mencari uang, Lamu juga harus membagi waktunya lagi antara mengurus rumah suaminya dan rumah ayahnya. Tang tidak menyukai kesibukan baru Lamu yang mencari uang sambil mengurus orang tuanya. Hal itu pun membuat pelecehan dan penyiksaan kepada Lamu semakin parah dari hari ke hari. Dan itu berlangsung hingga 5 tahun lamanya. Di tahun 2017, Lamu melahirkan anak keduanya. Sementara anak pertamanya sudah berusia 11 tahun. Meski memiliki bayi, Lamu yang masih harus menghidupi keluarganya masih aktif mencari tanaman herbal di hutan dan gunung. Di tahun itu, sebagai hiburan untuk dirinya, Lamu mulai merekam semua kegiatannya ketika bekerja dan mengunggahnya di platform Douyin. Platform Douyin adalah aplikasi mirip TikTok yang digunakan orang-orang Cina. Di Douyin, Lamu tampil dengan nama user Black Girl Ram. Dan konten sehari-harinya hanyalah seputar kehidupan sehari-harinya di pedesaan dan bagaimana ia mencari tanaman herbal di gunung dan hutan. Tanpa Lamu sangka-sangka, videonya mendapatkan banyak perhatian dan menjadi viral. Meski telah terkenal, Lamu tidak pernah menggunakan platformnya untuk mengeluh atau menceritakan kekerasan rumah tangga yang dialaminya. Dalam konten-kontennya, Lamu selalu tampil menyebarkan energi yang positif dengan tersenyum dan bernyanyi, hingga semakin banyak orang yang menyukainya. Hanya sekali Lamu membagikan kesedihannya di Douyin, dan itu pun langsung membawa petaka di hidup Lamu. Saat itu, neneknya baru saja meninggal dunia. Dan untuk mengekspresikan kesedihannya, Lamu mengunggah sebuah video di mana ia sedang menangis sambil berkata bahwa di hari itu ia sedang sangat bersedih karena merindukan ibu dan neneknya. Alih-alih menghibur Lamu, Tang yang melihat hal itu justru langsung naik pitam. Bagi Tang, hal yang dilakukan Lamu telah mempermalukan dan menginjak-injak harga dirinya sebagai seorang suami. Untuk itu, Tang pun kembali memukul Lamu sekeras-kerasnya. Meski begitu, Lamu tetap bertahan demi anak-anaknya. Di tahun 2020, akun Douyin Lamu semakin besar dan bersinar. Ia bahkan telah berhasil menggayat ratusan ribu followers dan jutaan likes berkat video-video yang diunggahnya. Lamu juga populer di desa tempatnya tinggal. Setiap ia berjalan, selalu saja ada yang memanggilnya dengan panggilan sayang seperti gadis gunung.
Di lain sisi, Tang merasa cemburu dengan nama panggilan tersebut. Pun sejak awal, ia memang tidak pernah senang dengan kesuksesan istrinya sebagai seorang influencer. Tang merasa egonya terusik karena Lamu lebih populer daripada dirinya. Dan seperti yang dapat dibayangkan, mendengar Lamu memiliki nama kesayangan dari para followersnya, Tang pun mulai menganiaya Lamu. Tak main-main, kali ini ia melempar Lamu dengan kursi hingga tangan kanan Lamu patah dan sekujur tubuhnya memar parah. Karena kejadian itu, Lamu mulai merasa muak dengan segalanya dan akhirnya mengajukan cerai. Tang tentu saja merasa tidak terima dengan keputusan sepihak Lamu. Tang pun mulai tantrum. Ia meneriaki, meninju, dan menendangi Lamu tanpa ampun. Meski begitu, Lamu tidak menyerah. Ia tetap teguh pada pendiriannya dan berusaha sekuat tenaga untuk dapat bercerai dari Tang. Hingga akhirnya, setelah perjalanan panjang, permohonan cerainya pun dikabulkan oleh pengadilan. Lamu sangat senang pada saat itu. Ia bahkan mengunggah sebuah video yang merekam dirinya ketika baru saja keluar pengadilan. Dalam video itu, Lamu juga menyebutkan bahwa dirinya sama sekali tidak merasa bersedih. Ia justru merasa lebih aman. Dari perceraian tersebut, pengadilan memutuskan bahwa Lamu dan Tang masing-masing berhak atas salah satu dari anak mereka. Yang mana berarti Lamu hanya berhak membawa satu anaknya, sedangkan satu lainnya diurus oleh Tang. Setelah bercerai, Tang rupanya tidak bisa move on dari Lamu. Segala cara pun dilakukan Tang agar Lamu mau kembali kepadanya. Awalnya, ia hanya datang berkali-kali ke tempat Lamu dan berjanji bahwa dirinya sudah berubah dan siap menjadi ayah yang baik untuk anak-anak mereka. Tak mempan dengan cara itu, ia pun mulai mengancam Lamu. Kepada Lamu, Tang mengatakan, "Kalau kamu gak mau balik lagi sama aku akan bunuh anak yang ada di rumahku." Karena diancam soal anaknya, Lamu pun akhirnya takluk juga. Tak sampai akhir bulan Maret, Lamu pun kembali lagi bersama Tang. Tang berubah lebih baik dari sebelumnya saat mereka akhirnya kembali bersama. Ia tidak memukul, membentak, dan benar-benar berusaha menjadi ayah dan suami yang baik untuk Lamu dan anak-anaknya. Melihat itu, secerca harapan pun mulai tumbuh dalam diri Lamu. Ia mulai percaya bahwa Tang mungkin sudah benar-benar berubah. Tetapi lagi-lagi harapan Lamu harus dipatahkan begitu saja. Karena di hari ke-10, Tang lagi-lagi meledak. Ia merusak handphone Lamu dan memukuli wanita itu hingga ia hampir tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Lamu kabur dari rumah bersama kedua anaknya dan menyembunyikan diri. Tak lupa, ia juga melaporkan suaminya atas tuntutan pelecehan dan kekerasan. Tang pun menjadi gila karena Lamu hilang. Ia mencari Lamu dan kedua anaknya kemana-mana dan tidak juga menemukannya. Tidak kehabisan akal, Tang kemudian menyambangi toko milik Dolma, saudara perempuan Lamu, untuk menanyakan keberadaan istri dan kedua anaknya tersebut. Ia menggeledah toko, mengobrak-abriknya sambil berteriak-teriak menanyakan keberadaan Lamu. Dolma yang ingin melindungi Lamu pun memilih diam. Tang yang juga tidak mendapat jawaban meninju wajah Dolma berkali-kali hingga tulang pelipis wanita tersebut retak. Dolma pun harus tinggal di rumah sakit selama 2 minggu. Sementara itu, keluarga Tang sama sekali tidak memiliki inisiatif untuk menjenguk ataupun membayar tagihan rumah sakit Dolma. Setelah kejadian tersebut berlalu, Lamu pun kembali menyerahkan berkas perceraian ke pengadilan. Selain itu, Lamu juga melaporkan segala aksi bejat yang dilakukan suaminya kepada Dolma dan kepadanya selama 11 tahun mereka bersama. Sayangnya,
polisi memilih untuk tidak terlalu menggubris kasus itu. Hal lain yang lebih memicu kemarahan adalah Tang berhasil memenangkan hak asuh atas kedua anaknya hanya karena kondisi finansialnya lebih baik dari Lamu. Saat itu, pengadilan menganggap di tangan Tang masa depan anak-anak lebih bisa terjamin. Lamu pun merasa hancur karena hal itu. Dolma yang merasa iba sempat menyarankan kepada Lamu agar ia pergi sejenak meninggalkan desa untuk menjernihkan pikirannya. Namun Lamu menolak. Alasannya sebentar lagi musim panen tiba dan ia merasa harus bekerja dengan lebih keras lagi agar bisa menunjukkan kepada pengadilan bahwa ia juga mampu memberikan kehidupan yang layak kepada anak-anaknya. Satu hal yang bisa Lamu lakukan untuk sedikit menghibur hatinya hanyalah dengan tetap aktif mengunggah berbagai video di akun Douyin-nya. Ia pun mulai sering melakukan siaran langsung untuk berinteraksi dengan para followersnya. Sementara itu, selang beberapa bulan setelah perceraian mereka, tepatnya pada 14 September 2020, sekitar jam 8 malam, Tang meninggalkan anak-anaknya di rumah dan pergi dengan sepeda motornya. Ia pun membawa wadah yang telah diisinya dengan bensin. Di lain sisi, Lamu sedang melakukan siaran langsung melalui platform Douyin-nya di dapur rumah ayahnya. Malam itu Lamu sangat cantik dengan menggunakan pakaian tradisional suku Tibet. Lamu juga tampak bahagia di malam itu. Beberapa kali ia bersenandung sambil menyapa penontonnya dengan ramah. Sambil tersenyum, Lamu pun menceritakan bahwa ia harus berada di dapur pada saat itu karena ayah dan kakak iparnya sedang tidur di lantai atas. Baru beberapa menit Lamu melakukan siaran langsung, tiba-tiba suara ledakan terdengar dari luar. Dari layar kaca, para penonton siaran langsung melihat Lamu mendongak dan terlihat khawatir. Tak lama, suara langkah berat terdengar mendekati Lamu dan mulai melompat ke arahnya hingga ponsel Lamu terlempar dari tripodnya. Layar pun menjadi gelap, tetapi siaran langsung belum berhenti. Meski tidak dapat melihat apa yang terjadi, penonton dapat mengetahui bahwa Lamu sedang dalam bahaya lewat suara-suara yang masuk. Tak lama suara gemericik air terdengar dan Lamu berteriak, "Tolong, tolong, ada pembunuh!" Mendengar teriakan Lamu, ayah dan kakak iparnya turun dari lantai atas. Lamu pun kembali berteriak, "Apa lari? Dia mau meledakkan rumah ini. Dia sudah menyiram bensin ke badanku. Kalian lari!" Ayah dan kakak iparnya tak bisa berbuat apa-apa. Di ujung dapur Lamu terlihat disandra oleh Tang. Mantan suami Lamu itu bahkan menodongkan pisau tepat di leher Lamu. Tubuh Tang besar dan sehat. Ayah maupun kakak ipar Lamu tidak akan menang jika melawannya. Lamu kembali berteriak dan menyuruh kedua keluarganya untuk pergi. Tak memiliki pilihan lain. Ayah dan kakak ipar Lamu pun akhirnya pergi keluar untuk bisa memanggil polisi. Saat mencoba keluar dari pintu depan, pintu itu telah terkunci. Mereka pun mencoba keluar lewat pintu belakang dan untungnya berhasil lolos. Namun, tepat setelah mereka berhasil keluar, teriakan kesakitan Lamu terdengar. Lalu dalam sepersekian detik bunyi ledakan terdengar dan rumah tersebut terbakar dengan Lamu di dalamnya. Api terus membesar hingga merobohkan lantai 2 rumah yang bangunannya memang hanya terdiri dari kayu. Para tetangga yang melihat itu pun mulai berdatangan untuk mencoba memadamkan. Ayah Lamu terpaku melihat api yang membakar rumah sekaligus anak perempuannya. Ia bahkan harus dibopong oleh warga agar menjauh dari api. Pemadam kebakaran baru tiba 3 jam setelahnya, yang mana berarti Lamu pun terpanggang dalam kobaran api selama 3 jam lamanya. Ayah dan kakak iparnya berhasil selamat, meskipun banyak terluka. Sementara Tang, ia sudah melarikan diri ke hutan dengan sepeda motornya.
Namun Lamu saat ditemukan kondisinya sangatlah parah. Seluruh kulitnya telah hangus, tetapi dia masih hidup. Ya, ajaibnya saat ditemukan Lamu masih dalam keadaan hidup. Meskipun 90% tubuhnya telah terbakar api. Tubuh Lamu sempat dibawa ke rumah sakit, namun keadaannya telah sangat parah. 90% tubuhnya telah terbakar. Ia juga kehilangan 20% volume darahnya. Organ-organnya pun telah rusak. Dan telinga kirinya luka parah karena sayatan pisau. Karena tingginya biaya rumah sakit, keluarga Lamu pun harus meminta bantuan kepada penggemar Lamu. Dan mereka berhasil mengumpulkan lebih dari 1 juta yuan atau 2,2 miliar rupiah hanya dalam 24 jam saja. Meski dokter dan keluarga Lamu telah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya, namun nasib berkata lain. Setelah 2 minggu berjuang, Lamu pun akhirnya meninggal dunia pada malam festival pertengahan musim gugur. Sementara itu, untuk membayar semua perbuatannya kepada Lamu, Tang akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh otoritas hukum setempat pada 21 Oktober 2021.